Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana langkah-langkah spektakuler dari Super Grandmaster ini. Tentunya masih pada event China Chess Tournament 2022. Di sini permainan antara Ding Liren menghadapi Grandmaster Bai Jinshi. Dan saksikan sampai akhir karena di akhir video saya akan menunjukkan kepada Anda siapa saja yang sudah lolos kualifikasi FIDE Kandidat 2022 dan bagaimana situasi rating saat ini. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ding Liren membawa langkah dengan pion ke D4, dibalas D5, pion ke C4 dan pion ke E6, kuda ke C3 lalu C5 sehingga di papan membentuk taras defense. Pion C memukul pion D, pertukaran terjadi, lalu kuda ke F3, dilanjutkan kuda ke C6 dan pion memukul pion saat ini. Dibalas hitam D4 terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman, apabila Anda langsung di posisi ini gajah memukul pion, ini dapat diambil keuntungan dengan menteri memukul pion. Di mana pertukaran di sini kita lihat keaktifan dari putih. Kuda ke B4, yaitu dengan harapan juga counter attack. Di sini kuda memukul kuda juga bisa, tetapi kuda ke C7 skak juga bisa. Raja ke D8, kuda memukul benteng. Begitupun dengan hitam, kuda ke C2 skak berpindah, dan inilah kira-kira yang akan terjadi. Oke teman-teman, dan kita kembali. Di posisi ini hitam tentunya terlebih dahulu D4 mengusir kuda. Kuda langsung ke A4, langsung melindungi pion. Tetapi di sini juga tentunya sudah teori umum, gajah memukul pion, di mana kuda memukul gajah. Di sini mengembalikan perwira, menteri ke A5 skak, waktu yang sama mengancam kuda. Oke teman-teman, dilanjutkan pion ke B4 mengancam menteri, menteri ke F5. Mengapa bang tidak dicoba untuk memukul pion ini? Jika hal ini terjadi, ada kompensasi pengaktifan perwira benteng ke C1, menteri ke D6, di mana ke depan pion dapat advance, gajah dapat aktif. Inilah kompensasi yang mungkin didapatkan oleh putih. Untuk itulah teman-teman, di dalam pos ini dipilih menteri langsung ke F5, dilanjutkan benteng ke C1 saat ini, di mana ke depan bertujuan bermanuver untuk mengaktifkan diri dengan tempo mengancam menteri. Kuda ke F6 saat ini dimainkan mempersiapkan rokade, sehingga benteng ke C5, menteri ke D7 dan B5 mengancam kuda, di mana kuda ke D8 maka aktifnya gajah ke B4. Kita lihat teman-teman, secara tidak langsung mencegah hitam rokade, dan kuda ke E6 saat ini mengancam benteng. Sebelumnya rokade juga salah satu opsi yang cukup menarik yang ditunjukkan oleh komputer. Mengapa demikian? Di mana tujuan putih tentunya benteng ke C1 membuka gajah mengancam benteng. Di sini dapat benteng ke E8. Apabila menteri saat ini memukul pion, di sini juga hitam dapat memukul pion teman-teman, di mana E3 membuka gajah mengancam menteri, menteri kembali ke D7 pertukaran, dan ini pun masih cukup sebanding. Oke teman-teman, namun kita kembali. Di posisi ini hitam lebih mengaktifkan kuda terlebih dahulu mengancam benteng, di mana setelah benteng berpindah ke C4 dan kuda ke D5 lagi-lagi mengancam gajah, sehingga ke depan hitam dapat rokade. Kuda memukul pion pusat, kuda memukul gajah, benteng memukul kembali, lalu rokade. Dilanjutkan pion ke E3 saat ini, tentunya mensupport kuda yang ada di pusat juga membuka gajah untuk melindungi pion ke depan. Dan sekarang kita lihat dari sisi hitam bahwa di sini gajah belum aktif dan dihalangi oleh menteri. Untuk itulah hitam mengaktifkan menteri ke E7, membuka juga ruang bagi gajah dengan tempo mengancam benteng. Menteri ke D2 mensupport benteng, sehingga benteng ke D8 terlebih dahulu secara tidak langsung mengancam menteri. Gajah ke E2 mempersiapkan rokade, di sini kuda memukul kuda, benteng memukul kembali juga dua kali mengancam benteng, sehingga gajah ke E6 membuka juga aktif benteng terhubung satu sama lain. Dilanjutkan rokade, lalu benteng memukul benteng, menteri memukul kembali, dan B6 teman-teman. Sebelumnya bagaimana bang jika langsung gajah memukul pion? Maka ini pion beracun dengan benteng aktif ke A1, di mana setelah gajah menyelamatkan diri, benteng memukul pion pertukaran, dan kita lihat di sini bahwa pion putih lebih advance ke depan. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali.
sehingga di dalam posisi pion ke B6 dimainkan, dilanjutkan benteng ke D1. Mengapa bang tidak diselamatkan pion ini? Pertimbangan dari Ding Liren ialah aktifnya benteng mungkin ke D8, di mana langsung mengambil alih file yang cukup penting ini. Untuk itulah hal ini tidak diinginkan dengan mengorbankan pion benteng ke D1, sehingga dilanjutkan gajah menerima pengorbanan pion dan gajah ke F3 mengusir benteng ke C8 dan gajah ke B7 saat ini. Kita lihat teman-teman, langkah yang cukup menarik yang dimainkan oleh Ding Liren. Tentunya benteng ke C5, karena apabila memang terlihat dengan jelas menteri memukul gajah, jelas ini blunder karena menteri ke D8 skak, maka ini akan skakmat di baris ke D8. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini, benteng ke C5 dan dilanjutkan menteri ke D8 skak. Tentunya tidak mungkin diterima, lagi-lagi akan skakmat sehingga menteri menutup dan pion ke H3, di mana juga membuka ruang bagi pelarian raja ke depan karena dari hitam juga ada threat untuk skakmat ke depan di baris ke-1. Gajah ke B3 dimainkan mengancam benteng ke D4, lalu G6, begitupun dengan hitam mencoba membuka ruang bagi raja ke depan. Menteri ke F6 saat ini, di mana membawa benteng ke depan untuk melakukan ancaman terhadap menteri dan juga raja, sehingga benteng ke F5 kembali menantang menteri. Menteri ke H4, dan di sini apa yang harus dilakukan teman-teman? Tepatlah di dalam posisi kritikal, hitam memainkan dengan menteri ke C5, dan ini langkah blunder teman-teman. Memang terlihat sudah menghubungkan ke depan, mengancam pion, juga sudah membuka ruang bagi raja. Akan tetapi ini sangat berbeda. Kita akan melihat bagaimana Ding Liren dapat melihat kelemahan ini. Sebelumnya bahwa benteng ke H5 tetap mengancam menteri, salah satu hal yang bisa dilakukan. Menteri ke F6 kembali, maka kembali ini pun akan terjadi repetition. Dan juga apabila dibuat sebuah yang berbeda, semisal menteri ke-4, maka benteng dapat memukul pion. Dengan harapan menteri ke D3, yaitu ke depan mengancam benteng juga tetap mengancam menteri, di sini dapat menteri ke C5 teman-teman. Karena apa? Benteng ke 8 skak, raja ke G7, benteng ke C8 mengancam menteri juga membawa menteri ke depan ancaman skak, di sini menteri ke B4. Memang cukup sulit untuk ditemukan teman-teman, di mana ada counter attack ke depan juga tetap mengontrol peta ini. Semisal menteri ke 8, di sini dapat raja ke H6 menghindar, dan ini pun masih cukup aman. Namun rupanya kita akan melihat bedanya, kita kembali ke part aslinya. Di posisi ini hitam memilih menteri ke C5. Maka coba teman-teman Anda pause video ini. Apa langkah yang dipilih putih di posisi seperti ini? Ini adalah langkah brilian yang sangat sulit untuk ditemukan teman-teman. Dan Ding Liren menemukan hal tersebut. Gajah ke-4 mengancam benteng dengan ide seperti ini. Saat ini benteng ke E5. Karena kemanapun benteng melangkah, semisal ke H5 saat ini, maka menteri sudah bisa ke F6. Di mana tidak bisa lagi kembali gajah ada teman-teman. Sehingga H6 misalkan membuka ruang, jelas tetap skakmat dengan menteri melakukan skakmat. Oke, sehingga di dalam posisi ini dimainkan yaitu dengan benteng ke E5, dan lagi-lagi teman-teman langkah yang mengejutkan, percaya atau tidak, gajah memukul pion ke E6. Ini yang terjadi teman-teman. Dan hitam masih melanjutkan pion F menerima pengorbanan, karena apabila pion H menerima, ini akan mempercepat skakmat dengan benteng ke 8 skak, raja ke G7, maka menteri ke H8 skakmat. Oke teman-teman, sehingga di dalam posisi ini dipilih pion F menerima dan benteng ke D7 ancaman skakmat ke depan. Gajah menutup. Bagaimana bang jika pion melaju ke H5, maka menteri ke F6 ancaman skakmat tak bisa dicegah. Benteng ke E7 mencegah, maka benteng ke D8 skak. Lihat teman-teman, di sini wajib dikorbankan. Dan sama saja ke depan hasilnya. Raja berpindah, di sini menteri ke H8 juga skakmat. Luar biasa teman-teman. Sehingga di dalam posisi ini masih dicoba, yaitu dengan gajah menutup. Dan di posisi ini dimainkan menteri ke F6, tetap ancaman skakmat ke depan. Menteri ke C1 skak, raja berpindah ke H2, akan tetapi setelah raja berpindah ke H2, di sini juga hitam atau Baijinshi menyerah. Karena apa? Menteri tentunya ke C4 mencegah skakmat simple, menteri memukul benteng. Di sini bahwa putih unggul kualitas dalam skala Grandmaster, unggul permainan. Bagaimana teman-teman, permainan yang sangat hebat, di mana Ding Liren sedang on fire dan dapat membuat langkah-langkah yang sangat luar biasa. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita, menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Berikut adalah kualifikasi VD Kandidat 2022.
di mana partisipan yang pertama ia Nepomniachtchi sebagai lawan Magnus Carlsen sebelumnya. Yang kedua adalah pilihan FIDE, yaitu Teimour Radjabov. Mengapa? Karena Teimour Radjabov sebelumnya mengundurkan diri karena COVID, dan saat ini tentunya penghargaan dari FIDE membuat dia dinominasikan kembali. Dan Jan-Christoph Duda sebagai juara Chess World Cup, juga Sergei Karjakin. Akan tetapi Sergei Karjakin dihukum oleh FIDE sehingga ia tidak dapat mengikuti turnamen dan kemungkinan akan digantikan oleh pecatur dengan rating tertinggi selain Magnus Carlsen tentunya, yaitu saat ini dirancang yaitu Ding Liren. Selanjutnya ada Alireza Firouzja dan juga Fabiano Caruana, yaitu juara dan juga runner up dari FIDE Grand Swiss 2021. Ada juga Hikaru Nakamura dan juga Richard Rapport, yaitu yang lolos dari FIDE Grand Prix 2022. Oke teman-teman, demikianlah informasinya dan bagaimana live rating saat ini. Dan berikut adalah top 10 atau 10 besar rating klasik dimulai dari Carlsen, Ding Liren, Firouzja, Caruana, Wesley So, Levon Aronian, Rapport, Nepomniachtchi, Mamedyarov, dan Anish Giri. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya follow juga kami pada akun media sosial lainnya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.